Baik, izin Pak dosen, nama saya Daniel Baktir Situmorang, NPM 2015-032 dari kelas B semester 4 Batu Haji, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Saya akan mempresentasikan tugas tentang pelanggaran peraturan daerah dan bagaimana penyelesaiannya. Ini yang saya ambil pelanggaran tentang protokol kesehatan yang ada di Kota Batam. Jadi langsung saja saya mulai. Dimulai dari latar belakangnya. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kali Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan ke warga negara Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 sejak saat itu. Infeksi kasus COVID terus menyebar dan meluas ke seluruh tanah air hingga terjadi gelombang pertama COVID-19 di tahun 2020. Guna mencegah penularan virus, seluruh masyarakat pihak manapun untuk menaati protokol kesehatan, sehingga pemerintah Kota Batam menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar protokol kesehatan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus Asia 2019 di Kota Batam. Peraturan Wali Kota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam. Tujuannya adalah untuk membatasi kegiatan dan pergerakan orang dalam menekan penyebar sekaligus memutuskan mata rantai COVID-19. Selain itu, memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melaksanakan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di kondisi pandemi 19. Peraturan Wali Kota Batam ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 di daerah. Dalam peraturan Wali Kota Batam yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Batam pada tanggal 1 September 2020 tentang mengatur tentang perorangan: 1. Perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, melakukan 4M. Yang kedua, melakukan usaha penyiapan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Yang ketiga, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawaban tempat fasilitas umum menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Perwako ini dalam pasal 7, Perwako ini mengatur sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, sanksi berupa bagi perorangan teguran lisan atau tertulis. Yang kedua, sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pelanggaran ke-1, penghentian sementara operasional usaha selama 3 hari atau denda administrasi. Yang ketiga, dalam melaksanakan penerapan sanksi dilakukan oleh Satpol PP melibatkan SKPD, TNI, Polri, instansi terkait lainnya. Sejak ditandatanganinya Perwako ini, Wali Kota Batam melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi, dan cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat yang melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah dan peran serta masyarakat, pemuka agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Contoh pelanggaran yang terjadi di daerah Batam yaitu di Melcem, Batu Ampar. Jadi puluhan masyarakat yang melewati jalan di daerah Melcem, Batu Ampar tertangkap atau terciduk tidak menggunakan masker, kebanyakan pengendara roda 2. Mereka yang terjaring razia didata untuk proses sanksi. Pelanggar protokol kesehatan diberi sanksi lisan dan tertulis.
berupa pengarahan agar menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu, setelah diberi himbauan, para pelanggar protokol kesehatan diwajibkan untuk menjalani rapid test oleh Satgas. Nah, ini dia dokumentasi yang kita lihat kegiatan operasi UTC yang digelar oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Batam. Jadi penyelesaian menurut saya, penelitian membuktikan kesadaran masyarakat Kota Batam masih belum menerima secara ilmiah, sehingga masyarakat menjadi belum maksimal dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, sanksi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 kurang memberikan efek jera. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap prokes menjadi rendah dan cenderung mengabaikan keterbatasan anggaran, menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal. Karena sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung kolaborasi pemerintah desa serta masyarakat, kolaborasi proaktif antara semua unsur pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa serta masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 secara terus-menerus. Agar COVID-19 dapat diterima masyarakat secara ilmiah, pengembangan inovasi-inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19 diperlukan agar pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Inovasi yang diciptakan tidak hanya tentang pencegahan persebaran COVID-19, namun termasuk pada inovasi bertahan pada saat pandemi, baik secara sosial dan ekonomi yang berpegangan dalam prokes. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian.